Si Romo menyang Solo, oleh payung motor, pacekik lolo loma. Programnya Waktu Malam. Kali ini saya ditemani oleh Mas Dedi nih. Oke, gimana Mas Dedi? Ini menjadi open pertama kali kita untuk podcastan. Nah, malam ini kita temanya apa Mas Dedi? Oke, terima kasih Mas Ihsan. Sangat beruntung sekali saya ikut bergabung di dunia warisan yang sangat famous di kalangan masyarakat Wonosobo dengan akun YouTube-nya Twitterku ya Mas. Ya. Oke. Jadi terkait dengan tema malam ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan Mas Kumambang. Ini tidak sampai tuntas, hanya sekedar prolog saja ya. Terkait dengan apa sih Mas Kumambang? Tapi yang berkaitan dengan Mas Kumambang, Iya, sepertinya apa gitu ya. Mungkin teman-teman sudah lihat di poster yang tadi siang kita post bersama. Kita akan berbincang dengan Mr. X dan Mr. X sudah ada di sini. Nah, buat kawan-kawan semuanya jangan lupa untuk subscribe dan dengerin di Google Podcast, terus kemudian dengerin di Spotify, dengerin di Anchor dan yang ada di bawah ini. Oke, langsung saja nih Mas Dedi. Mas Dedi sendiri kelahiran tahun berapa nih Mas? Saya kelahiran tahun 93. Tahun 93. Ya, saya 94 nih. Kita udah Audi. Ya udah Audi. Nah, Lebih duluan saya berarti ya. Kebetulan kalau ngomongin di waktu malam ini kan biasanya kalau zaman dulu kita sering bertemu dengan bapak ya, Mas Kumambang. Nah, di tengah-tengah ini kita sudah bersama dengan Pak Tono. Siap. Kalau Mas Kumambang sendiri Pak Tono ini kan lebih senior Ya, senior dari segi usia, secara umur ya, pengalaman, secara umur, secara mental mungkin pengetahuan junior gitu. Nah, ngomongin Mas Kumambang ini, waktu malam ini nantinya akan seperti apa Mas? Jadi Ya, ke depan. kedepannya waktu malam ini banyak menandakan kita melakukan kegiatan itu di waktu malam ya. Kenapa malam? Karena menurut orang Jawa itu kalau malam itu sesuatu untuk kita merenungkan diri. Kita merenungkan diri. Nah, untuk itu dengan kita merenungkan diri, padahal kita respect ke diri kita masing-masing. Kita membaca masa lalu kita dulu seperti apa, dengan masyarakat kita seperti apa, terus kita terapkan melihat membaca pada era sekarang ini, keadaan sosial sekarang seperti apa. Kenapa kita mengambil waktu malam ini seperti itu ya. Nah, Mas Dedi sendiri kan basicnya itu kan di hukum. Ya, saya kebetulan memang sedikit mendalami hukum semua dari pendidikan tingkat 1 sampai tingkat 2. Kebetulan saya fokus di dunia hukum, tapi lebih spesifik hukum tata negara. Hukum tata negara. Nah, kalau saya sendiri kalau secara basicnya itu kan di pendidikan. Ya, pendidikan. Waktu malam ini akan kita giring ke arah pendidikan dan hukum. Setuju? Pendidikan Kita salaman dulu. pendidikan hukum berarti kan? Pendidikan dan hukum. Nah, Mas Kumambang gimana? Nah, sebentar. Sebelum hukum Mas Kumambang, waktu malam itu nantinya ke arah hukum dan pendidikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mahasiswa yang sedang belajar hukum, nanti kita bisa sharing. Buat teman-teman yang mungkin lagi belajar tentang pendidikan juga kita bisa sharing. Dan hari ini kita dengan tema besar Mas Kumambang ini. Tadi langsung Pak Mas Kumambang di era dulu atau di pemikiran Pak Tono sendiri. Kalau Pak Tono ini kan backgroundnya kan kemana-mana. Nggak jelas. Kemana-mana, global. Kalau buku itu katanya kan jendela dunia. Kalau ini jendela dunia yang berjalan. Kalau ngobrol sama Iya. sampai malam itu kan. Nggak, kita bukan pakar ya. Pakar dan expert di bidang apapun. Itu perlu saya sampaikan. Nah, Agar tidak kecelek. Saya takut nanti
aspirasi teman-teman kan wah kalau nggak mengucapkan apa-apa gitu. Hanya memang karena sedikit pernah dengar lah tentang coba tentang salah satu kan Mas Kumambang, terus ada Mijil, ada Kinanti, ada Gambuh, ada Asmorondono, ada Dandanggulo, ada Durma, ada Pangkur, Mekatro, Pucung, kan 11 Ini terakhir fase Pucung ya. Pucung. Pucung itu ya Pucung. ya pocong itu. Nah, Mas Kumambang kan awal sebenarnya awal kehidupan. Kalau di alam pemikiran itu kan sebenarnya konsep sih kalau saya. Tapi kalau di fase kehidupan itu secara Jawa itu banyak versi sih yang menyampaikan bahwa itu Mas Luta UDE Sunan Kalijogo, tapi ada juga versi yang menyampaikan bahwa sebelum masa kewalian juga itu sudah ada konsep seperti itu. Mungkin pernah dengar yang di apa ya, Kapitayan atau apa. Iya. Jadi kalau kita mau menggali itu kan kita nggak usah terlalu jauh ke sana lah, hanya versi kita aja Versi, yang ya. secara pemahaman saya aja. Mas Kumambang dari kata mas dan kemambang. Kemambang itu terapung, mas itu emas, sesuatu yang berharga. Itu masih Samar. terapung itu kan tidak tenggelam, tidak juga melayang. Terapung itu di atas air kan. Iya. Kalau terapung di udara terbang, melayang. Nah, kenapa terapung? Karena unsur air itulah yang menopang kehidupan. Kalau di biologi kan sekian persen, 80 atau 90% di tubuh kita kan air. Nah, kalau Kenapa mungkin itu? Kenapa kok nggak disebut mas Iksan. mas layang-layang atau tapi kok mas kemambang? Kenapa kemambang gitu? Soalnya Karena di air ada unsur air itu ya, bahwa ada pemahaman dasar para waskita zaman dulu ya memang air. Kehidupan kita memang adalah air, salah satu unsurnya ya. Terus ada air, ada tanah, ada udara, ada api, kan jadi 4 unsur itu. Saya tertarik sebenarnya dengan tadi bahwa statusnya Mas Dedi ini saatnya togok turun gunung. Saatnya togok turun gunungnya togoknya. ini Pak. Memang kita Memang togok di gunung selama ini. Ya, ada yang bikin status. kalau saya tuh menunjukkan togok itu dalam pewayangan jarang dimunculkan ya. Yang sering dimunculkan adalah kan Semar. Ya. Semar. Tapi itu nanti mungkin kita akan bahas itu juga, Ya. figur sosok togok. Tapi inilah kita kupas dulu Mas Kumambang. Ngomongnya dulu Mas ya. Kumambang. Kalau secara saya nggak begitu ahli di pewayangan, tapi cuma sering ya sosok ngono Pendengar ya, penikmat. wayang kulit. Dulu bapak juga sering cerita-cerita soal pewayangan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita kupas Mas Kumambang itu awal digambarkan kita dalam kandungan, atau kalau ayam di telur ya. Ya. Ternyata telur ayam itu yang jadi ayam kan kuningnya ya. Terus yang putih itu kan apa ya, itu yang mengambangkan si janin ini. Kalau kita lihat di mata sapi, itu telur mata sapi, Ya. putihnya kan di pinggir, terus kuningnya di tengah. Kuning itulah yang jadi embrionya. Terus ini yang membuat dia ngambang gitu. Makanya nggak kejedok cangkangnya kan. Nah, itu mungkin di gambarannya mungkin itu emasnya yang kemambang, yang terapung. Nah, manusia juga di dalam kandungan sama kok dengan telur itu sama dengan kita meringkuk di memang air di sekeliling fisik
Jabang bayi itu ya air. Kalau di Jawa ada istilah sedulur papat limo pancer itu, kakang kawah di hari-hari. Itu kan apakah itu berkorelasi tuh, Mas? Antara Mas Kumambang. Iya, Mas Kumambang dengan itu sedulur papat limo pancer itu. Jadi yang mengiringi si emas ini, si sesuatu, si janin itu kan ditopang dengan beberapa unsur gitu. Yeah. Kalau kakang kawah di hari-hari itu kan itu proses kelahiran. Yang pertama pecah ketuban, kawahnya pecah. Nah, Itu kakak kita itu Yeah. kakaknya yang duluan, terus kita, terus hari-hari kita nyusul gitu. Itu dua pengawal istilahnya kalau orang Jawa umum gitu lah. Kalau saya bukan di mistiknya, bukan di mistik, cuma di Logika. logika rasionalitas dan imajinasinya. Tapi di ilmu kesehatan kan juga seperti itu. Kelahiran yang normal kan harus didahului dengan pecahnya ketuban, terus lahir si jabang bayi, terus diikuti si ari-ari. Nah itu kalau di Jawa itu kan sakral, proses kelahiran itu kan sakral, dan diyakini bahwa semua unsur itu membawa itu kehidupan. Itu kehidupan. Jadi diakui bahwa dia juga punya ya hidup, si kawah itu juga hidup. Itu punya energi juga. Si jabang bayi apa yang menjadi kita ini kan itu juga kita berdaulat atas tubuh kita. Ada ruh di situ, ada ruh, ada fisik. Kalau tadi ngomongin kita ada di situ dan berdaulat, artinya ada janji ya. Manusia itu turun Ada. antara Saya kira ada, bahwa ketika Tuhan menjadikan kita ya dengan proses biologis ya berarti ya. Tapi proses biologis kan juga itu penuh dengan misteri keajaiban. ya. Itu kebesaran Tuhan ya. Tapi kalau menurut saya ada sesuatu yang tugas kita dilahirkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan punya maksud tertentu terhadap kelahiran kita. Nah kadang kita kan nggak mikir dan nggak mencari dan nggak kayak betul aja manusia dunia ini kan asik dengan dunianya masing-masing loh. Iya. Asik dengan dunia, dan isi dunia itu kan ya apa sih? Sekarang zaman materialistik, semua cari materi, dikumpulkan semuanya yang mungkin, semua pengen kaya, dan sampai negara pun kan programnya kan mencetak entrepreneur, pelaku bisnis entrepreneur. banyak seminar yang siap kaya. Siap kaya Anda bisa kesini. Kita matikan lampu, hidupkan lilin. Nah, Ya, silakan. Kalau tadi manusia turun terus tadi disampaikan ada bisnis dan lain-lain, kayak seakan itu sudah tergambarkan ketika si jabang bayi keluar dari rahim itu, tangannya kan genggam gitu kan. ya. Tangannya pasti genggam seolah akan menguasai dunia gitu. Itu gimana itu? Apakah itu sudah menjadi takdir Itu skenario? berhubungan sama si Togok. Apa simbol sebuah itu ya, Mbah? Nafsu enggak? Tangan menggenggam seorang bayi itu. Nafsu terlalu tinggi dan sebagainya. Kalau malah lebih ke semangat juang itu ya. Semacam iya tuh. Air. Ternyata hidup itu memang perjuangannya ketika sudah menikah itu, Mas. Itu baru saya merasakan ternyata hidup itu seperti ini toh. Dengan perjuangan, dengan anggapan bahwa mengira orang menikah itu sumber Enak. kebahagiaan. Emang iya. Enaknya emang 20%. Ya paling emang 5 menit mah. Bare yo. Bare yo ngelun dase gitu loh. Enggak, enaknya 20%. Sing 20% enak banget. Enggak. Ya itu memang sebenarnya fase-fase kita menikah menurut saya itu fase perjuangan sebenarnya di
gimana kita harus mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan. Ini kok melompat ini? Enggak, Dari- kalau kita mengingat itu loh fase Iya, iya. katanya sebuah perjuangan itu loh kan, saya hanya sedikit. Kalau Pak Tono nggak mengenal perjuangan, berproses. Ya, Iya makanya. penyebutannya berproses ya sebutannya. Memang hidup itu memang proses loh, Mbak. Iya proses. Ya, Apaan berjuang? makanya memang ada istilah Berjuang. istilah yang terpenting Tuhan itu prosesnya bukan hasilnya gitu loh, istilahnya ada seperti kata-kata Iya. seperti itu. Ya kenikmatan dunia apa sih? Kenikmatan hidup tuh apa sih? Berproses. Ya di prosesnya itu yang harus kita nikmati. Tapi selama ini kan manusia itu menganggap mereka hanya mencari dari hasilnya, Mbak. Jarang Ada tuh dua melihat kaidah dari kalau prosesnya. menurut saya. Ada dua kaidah manusia mensikapi dinamika kehidupan. Ada yang dengan kaidah hasil, ada yang dengan kaidah proses. Kalau dengan kaidah hasil kan kita bikin bisnis plan kan, ada target-target tertentu, Ya. terus ya udah kita baru bisa merasa nikmat ketika target tercapai, hasil. Nah, proses untuk mencapai target itu perjuangan. Terus nggak kenal waktu, sebagai carane berdarah-darah, bicarane target tercapai. Ada juga yang dengan kaidah proses, ya udah cari aja prosesnya sebaik mungkin kan. Dan kalau saya menikmati prosesnya itu, walaupun kok ndelok wah iki mas banget deh, selalu powong untuk sesuatu dan sebagainya, tapi saya menikmati itu. Iya, iya. Itu saya memilih yang kaidah proses. Oke. Dan mungkin kata-kata berjuang di kamus saya udah Hilang. hilang. Adanya hanya kata Proses. Soalnya jenis berjuang itu nggak enak ya. Pahit berjuang mas. Nah, ini Mas Ihsan ini kan karena dia Berjuang terus. belum mengalami fase pernikahan kan, dari segi kehidupannya kan dia memang selalu berkelana ya, Berproses itu. berproses Berproses mengitari. berkelana melingkari untuk mencari apa yang dicarian itu, Sembulan. Mencari cerita yang bisa diceritakan ke anak Oke. cucu. atau mengukir sejarah juga bisa. Kalau terjadi anak cucu ya. Iya. Iya. Ya, tapi kan semua udah digariskan. Kalau terjadi, karena Mas Dedi udah terjadi ini, udah punya anak kan. Astagfirullah. Oke, kita flashback tadi katanya ketika tadi mengenggam itu ada kaitannya dengan si Togok. Si Togok. Maksudnya gimana? Ini kan 3 bersaudara ini, Togok. Iya. Ada si Togok nih yang lahir duluan, terus si Semar, terus Toro Guru kalau nggak salah. 3 ya. Semar, salah. Togok, Semar, terus kalau nggak salah Betara Guru. Berarti kakak pertama itu Togok ya, Ini seniornya ini, Seniornya Semar. Semar dan Betara Guru. makanya mulutnya kayak mulut buaya. Tapi ini pas dengan akun hitungnya Ihsan ya. Ihsan Iya secara ditabung, itu ditabung itu. secara body. Iya, Secara body fisik. sampai ditabung ya gitu. Nah, kenapa kita di sini nggak menampilkan Semar? Terus tadi sebelum ke situ, Nah itu saya betul nanya sebenarnya. nah, kenapa kita tidak menampilkan Semar gitu di background ini di waktu malam ini? Kalau misal mungkin kawan-kawan yang sedang menyaksikan di Instagram, kawan-kawan yang sedang menyaksikan di YouTube ataupun mendengarkan di Spotify, kalau yang sedang mendengarkan, kalau kita lihat di YouTube, di sini kita memang pengen sengaja untuk menampilkan kepada teman-teman untuk belajar lagi tulisan Jawa. Itu adalah tulisan aksara Jawa yang tulisannya adalah waktu malam. Kita sudah jarang, mungkin kalau kita melihat itu di Jogja mungkin masih ada. Nah, selain itu di sini kita tidak menampilkan Semar karena Semar mungkin sudah terlalu eksis ya di era sekarang ya. Sama itu Bagong juga kan nggak kita tampilkan ya. Ya, kenapa itu Bagong nggak ditampilkan? Ya karena sudah eksis juga, nah. Sudah dipendam sama Kiseno. Kiseno. Ya, almarhum Nah. itu kan. Akhirnya Ini sudah kalau saya lihat ini Ah. Uno kawan Petrus sama Gareng ini murtad. Nah, seharusnya mungkin kayak gitu ya. Si Gareng sama Petro murtad sama si Togok. Jadi penafiannya Mbah Tono, mereka berdua tuh murtad. Murtad enggak? Berguru Iya pada menyeberang ke Togok gitu, berguru sama Togok gitu. Tapi saya ada sedikit pengetahuan baru, Mbah. Tadi saya sebelum kesini kan saya sempat
ketemu dengan salah satu dalang muda Wonosobo itu, Mas Tapak itu. Beliau itu mengatakan begini, ternyata Togok itu adalah puncak keilmuan. Kenapa? Karena dari 3 bersaudara itu, yaitu Togok, Semar, dan Bathara Guru itu, satu-satunya yang tidak punya keturunan itu adalah Togok, dan ilmunya tidak bisa diturunkan ke anak cucunya karena faktor tidak punya keturunan itu. Makanya Jadi, Mas Tatak mengatakan itu iya. puncak. Kalau saya malah tinggi itu di Togok gitu. saya sering Dalam kasihan dalam dengan muda itu. Togok. Ini kembali ke apa ya, Mas Kumambang itu. Mas Kumang tadi saya mengibaratkan telur ya. Mm. Itu diceritakan secara dongeng lah ya, dongeng. Proses terjadinya 3 bersaudara ini, Togok sama Bilung ya. Iya, Togok Bilung. Bilung, Semar sama Bathara Guru. Jadi Togok ini dari cangkangnya itu dari Togok. Oh, iya. Terus dari kulit selaputnya itu jadi Bilung. Itu ceritanya. Oh, terus katanya belum. Yang putih telurnya jadi si Semar Pujolyo. Lah kuningnya jadi si Bathara Guru. Berarti itu mah bersaudara berarti aslinya, Mas. Ah, Bukan 3. Togok sama Bilung. Oh, Bilung Bilung. pasangan Togok Bilung. Jadi ya biasanya kalau Togok nggak sendirian, Togok Bilung. Ini bilangnya kemana nih Mas Isan? Nah, Ini Bilung. makanya saya nggak betah duduk gini, biar kayak Bilung. Nah itu mungkin kalau disambung-sambungkan ke Mas Kumambang, Mas Kumambang. ya kan? Dan itu terjadi ketika si emasnya jadi Bathara Guru sebenarnya. Masnya Iya, sih. kalau saya coba Menganalogikan itu. mengupas ya. Kenapa cangkang dari si Togok? Itu ngomongnya kasar, terus tugas dia berat. Dia ngomong orang-orang yang berperilaku jelek. Ngomong Kurawa. Kalau Semar kan ngomong Pendowo, Ya. yang orang-orang dengan akhlak baik. Terus sebenarnya orang-orang baik lah, yang timur. Lebih mudah itu, lebih mudah membimbing orang yang sudah baik gitu. Dikandani yang rungokke, diajari opo ya belum sinau kan. Bukan sing orang-orang dengan akhlak ora jelas itu kan dikandani wangel. Tadi tugasnya si Bilung. Si Togok. Nah, si Bathara Guru kan yang berkuasa di Mayapada ini. Ya. Bathara Guru. Jadi itu kan sebenarnya yang kedua orang ini kan dia mengangkat si satu ini yang adik terkecil malah itu Bathara Guru. Si Bathara Gurunya. Nah mungkin kalau kita kupas secara Mas Kumambang, mungkin proses kejadian itu sebenarnya kan hanya cerita simbolik. Iya. Kalau kita ringkas dengan kita terjebak di negeri dongeng ya, itu kan semua kan terjadi di diri kita sendiri. Bahwa wayang itu adalah kehidupan kita. Wayang itu adalah alam kita secara utuh itulah diceritakan di wayang itu, dengan segala sifat-sifat. Dan dalangnya itu Tuhan. Mungkin. Jangan dalangnya Pasti Allah. jangan Tuhan atau kita yang sosok di dalam. Kita akan mengupas lagi terkait dengan Togok sama Mas Kumambang. Maksudnya terus dengan kehidupan. Kalau tadi Pak Lono sudah mengatakan bahwa sosoknya Mas Kumambang sama Togok itu ada kesinambungan ya. Ada kesinambungan ketika kita disinambungkan. Ya kalau dihubung-hubungan semua berhubungan. Semuanya pasti berhubungan. Oh, dari proses Mas Kumambang itu kan awal. Itu bisa ditafsirkan sebagai niat, ide, bisa juga sebagai janin, bisa juga apapun. Karena itu proses awal. Itu benih bisa juga. Nah, Mas Makanya sempat kita kemarin ngobrol soal niat ya. niat Niat itu kan itu benih. Benih ini baik apa enggak? Kita tanam gitu.
dan diniatkan ada kehendak untuk mengimplementasikan apa yang kita niatkan. Biji itu tumbuh walaupun ditutupi tanah, dia akan caranya bisa muncul, bukan cuma di dalam tanah terus, bisa eksis gitu. Itu niat, ide juga seperti itu. Nah di Mas Kumambang juga kalau kita masukkan ini di konsep, ini baru tataran Mas Kumambang ini, idenya bagus cerdas tapi masih ya belum kelihatan, Samar iya, atau sama sekali nggak itu jelas. sudah ada. Jadi ada istilah ini, sabdo ono cipta dadi wae mulai dijawen. Sabdo ono cipta dadi. Ide kita ngomong sesuatu kan di imajinasi udah ada. Saya mau bangun rumah sing kayak ini, di kepalamu udah ada. Kita udah ngomong, Mas, yang harap nggak rumah sing kayak ini Mas. Di kepalamu udah ada. Kamu sampaikan ke saya kan, saya pun nggak begitu paham, soalnya yang paling paham kan kamu, soalnya itu ada di kepala. Terus konsultasi sama arsitek, digambar kayak ini, mungkin tidak 100% ditangkap sama si arsitek, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek, kan semua punya imajinasi masing-masing. Itu sabdo ono, jadi yang kita katakan itu sudah ada di, lah Thailand belum tercipta Ya. nah, kita harus menciptakan supaya jadi gitu. Wong Jawa itu sabdo ono cipta dadi, nek ngomong tok yo ono ning ora dadi. Jomblo terus kan. Coba udah sampean nih Mas. Dia udah punya imajinasi ideal ibunya anak-anakku sih kayak gini. Iya retorika terus sih. Dia berarti punya modal satu, Mbak, harapan. Cuma harapan. Oke, Kita akan berharap. Oke, kita akan kembali sesaat ini kita ngomongin soal harapan dan kemudian nanti soal Mas Kumambang sama Toko sesaat lagi.